Ini udah terlihat? Dan lihat penuh ya? Jian, Udah Ibu. ya, Bu. Udah ya? Ya kalau nggak terlihat bilang nanti biar ini apa namanya, biar bisa diperbaiki. Nah, ini misalkan A dan B adalah matriks berukuran sama ya. A dan B matriks berukuran sama. A dan B dikatakan sama notasi A dan B. Jadi kalau misalnya memang A dan B, maksud dari ukurannya sama itu misalnya barisnya ada tiga baris, misalnya ada tiga baris di sini, ini matriks satu misalnya. Terus kemudian kolomnya juga ada tiga. Nah, ini matriks A. Kemudian untuk matriks B juga sama, kolomnya ada tiga, barisnya ada tiga. Nah ini dinamakan ini ya, notasi A dan B memiliki ukuran yang sama, 3 kali 3. Nah, nanti hasilnya juga 3 kali 3 biasanya konstanta yang di matriks yang dihasilkan. Jika AIJ sama dengan BIJ untuk tiap I dan J. Nah, ini. Matriks dinyatakan dalam huruf besar A, B, P, atau huruf yang lainnya. Atau secara lengkap ditulis A sama dengan A, ini untuk menentukan di titik mana ya. Kemudian I ini untuk baris, J ini untuk kolom. Artinya matriks A mempunyai elemen A, I, J, di mana indeks I menyatakan baris ke I dan indeks IJ. Ya, elemen itu bisa dikatakan angka kalau di matriks itu ya. Biasanya kan ada angka di sini. 2, angka 2, angka 3 misalnya. Kemudian secara umum matriks A ditulis A sama dengan AIJ ya, seperti ini. Ini kalau seperti ini berarti baris pertama kolom pertama. Kalau ini baris kedua kolom kedua ya. I ini baris, J ini kolom. Ini contoh ya, matriks A mempunyai baris sebanyak N, ya, mempunyai baris sebanyak N, dan kolom sebanyak M. Jadi kalau tadi memang I adalah baris, J adalah kolom, nah sekarang dibalik apa namanya konsonannya. M ini adalah baris, N ini adalah kolom. Balik ya. M ini harusnya ini M ini adalah baris, ini tuh baris ini harusnya. Ini M. Kolom ini adalah N. Ya. Apabila matriks A ya 3, 2, 6, 5, maka matriks A mempunyai ordo 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 maksudnya di sini adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ya. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, apabila matriks B ini bentuknya seperti ini ya, maka matriks B mempunyai ordo 2 kali 3. Ada yang bisa bantu Ibu maksudnya ordo 2 kali 3 ini memiliki baris dan kolom berapa? Baris 2 kolom baris 2 kolom 3. Kolom 2 baris 3. Ini salah ini Nak, ini Nak. Baris. Iya, betul sih Raj. Baris 2, kolom 3. Jadi ingat-ingat. Jadi kalau misalnya kalian ketipu nih sama kalimat-kalimat ini nih Bu ambil memang dari apa namanya literatur itu bolak-balik. Jadi misalnya mempunyai baris sebanyak n, m. Jadi di sini kalau misalnya dia dikatakan m kali n ya, intinya kalian mengingat saja misalnya ada a, i, j misalnya ya. Itu huruf pertama atau angka pertama itu menyatakan baris. Ingat ya.
huruf pertama yang ada di depan elemen itu menyatakan baris, ya. Kemudian angka kedua pada elemen itu menyatakan kolom. Sebentar saya Ibu hapus nggak jelas ini. Jadi misalnya ada tulisan I, J misalnya. Nah, ingat-ingat pokoknya yang ada di depan ya, angka yang ada di depan atau huruf yang ada di depan ini adalah menyatakan baris. Ya, baris. Mau diganti-ganti hurufnya, mau diganti angkanya, ingat-ingat yang di pertama itu adalah baris. Kemudian yang kedua ini adalah kolom. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya, kalau misalnya ordo 2 kali 2, berarti dia punya 2 baris, 2 kolom. Nah, kalau misalnya ini 2 kali 3, dia punya 2 baris, 3 kolom. Ya. Nah, ini kita lihat di matriks C. Ini cuman ada nih seperti ini nih. Maka matriks C berurdo 5 kali 1. Baris 5, kolom 1. Iya, barisnya ada 5 ya, Nak. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia hanya punya 1 kolom. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Paham ya? Oke, baik. Nah, ini apabila matriks kelihatan ini. Angkat ya, Bu. Apabila matriks A dan matriks B berurdu sama, berarti seperti tadi ya, hukumnya ya, AIJ sama dengan BIJ ya. Untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai M dan J 1, 2 sampai M. Maka matriks tersebut sama ya. Jadi kalau misalnya ini kolom baris dan kolomnya sama, nah bisa jadi maka A dan B ini nilainya sama, gitu ya. Tapi elemennya harus sama, ya. Elemennya ini juga harus sama. Jadi memang A dan B ini bisa dikatakan A sama dengan B. Ini operasi matriks ya. Dalam operasi matriks terdapat beberapa sifat matriks jika matriks A, B, dan C berurdu sama dan gamma skalar. Atau biasanya disebut dengan konsta. Maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, ini tolong dihafalkan, dimengerti sifat-sifatnya, sifat-sifat dari matriks. Kalau misalnya nanti bertemu dengan ini, biasanya konsta ini misalnya perkalian 2 kali matriksnya nanti ada lagi, nah, seperti itu nih, bisa seperti ini. Nah, sifat komutatif misalnya A plus B sama aja dengan ketika kita menambahkan matriks B ditambah matriks A. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang kedua, ketika ada di dalam kurung, matriks A ditambah B ditambah C. Ini mau dibolak-balik sama hasilnya. Ya. Nah, bagaimana dengan perkalian? Nah, kalau perkalian sebenarnya sama ya, sifat distributif. Jadi konsta di sini harus dikalikan dengan matriks A ditambah konsta dikali dengan matriks B. Seperti itu. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini sebenarnya seperti mudah, tetapi karena matriks itu nilainya, elemennya itu banyak terkadang ya, itu kadang bikin mata kita seliwer juga gitu, oh ini lupa belum dikurangkan gitu ya, jadi hasilnya pun tidak sesuai terkadang. Jadi makanya dalam penjumlahan, pengurangan atau perhitungan di dalam matriks itu memang kalian dituntut untuk teliti ya.
Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya. Jumlah matriks A dan B jika ditulis A plus B adalah sebuah matriks baru. Ya, C nilainya. C sama dengan A plus B dengan elemen CIJ sama dengan AIJ plus BIJ. I itu merupakan baris ya dan J adalah kolom dengan syarat A dan B mempunyai ordo yang sama. Ingat ya, memiliki ordo yang sama. Maksudnya punya ordo yang sama ini seperti apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Baris-baris dan kolom sama. Betul, baris dan kolomnya sama ya, diingat-ingat. Jadi boleh dibolak-balik kalau baris dan kolomnya sama. Jadi matriks C sama dengan CIJ sama dengan AIJ plus BIJ. Nah, ini contohnya ya, Nak. Kalau ini ordo berapa ini? Ada yang bisa bantu? Nah, tadi Siraj ya, satunya siapa yang jawab tadi pertanyaan Ibu ya? Rahma, Bu. Rahma ya. Kalau A ini, A dan B ini ordo berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab langsung? 1 kali 1. Tiga baris satu. Putu gede baru masuk. Putu, Iya, Bu. Ibu tadi absen, kamu nggak ini, Kil. Jadi baru masuk. Ya udah, Putu masuk ya. Oh, maaf, Abi juga hadir, Bu. Tadi mic-nya bisa nggak gitu, Bu. Abi lagi di puncak. Enggak, Bu, di rumah. Audrey juga masuk, Bu. Masuk juga Kak Audrey. Iya, Bu. Nggak ikutan Abi ke puncak, sinyalnya naik turun, naik turun. Tinggal Enggak, Bu. Oke. Siapa lagi tadi yang mungkin belum ini, dan nanti aja ya, nanti yang absen nanti saya panggilin lagi, siapa tahu memang sudah masuk di pertengahan. Tapi kalau bisa jangan telat, nanti biar penyampaian materinya juga kalian nggak telat mengikuti gitu ya. Siapa nih yang bisa jawab nih, A dan B ini ordo berapa? 2 kali. 2 kali 1. Baris. Hayah, siapa? Siapa yang ini selain Sirat sama Rahma? 3 kali 1, Bu. 3 baris 1 kolom, Bu. 3 baris 1 kolom. Dean, Bu. Oke, bentar ya. Berarti 3 kali 1 ya, 3 baris kolom 1. A dan B ini memiliki ordo yang sama atau tidak? Sama, Bu. Sama ya. 3 kali 1. Kalau memiliki ordo sama, sehingga kita bisa menjumlahkan antara matriks. Ya, jadi hasilnya adalah nih, 2 tambah 2 min 1 plus 2, 3 plus min 1. Hasilnya 4, 1, 2 elemennya. Ini tadi yang dimaksud ini, C tadi. Matriks C ya. Hasilnya ordo yang sama, matriks dengan ordo yang sama biasanya menghasilkan matriks dengan ordo yang sama juga. Dia kan 3 kali 1 ya. Biasanya dia akan menghasilkan matriks yang berordo sama, 3 kali 1 juga, gitu. Kemudian, atau jika, misalnya ini tadi, kalau yang pertama, ini 3 kali 1 ya, ini 3 kali 1, kalau yang kedua, ordo berapa selain Sirat, Rahma, Nisa? 2 kali 2, Bu. Hah? 2 kali 2, Bu. Oke. Sama nggak ordonya sama B? Sama, Bu. Sama ya, berarti bisa ya ditambahkan ya? Bisa, Bu. Nah, oke. Kalau ordo sama bisa kita tambahkan atau kita kurangkan. Jadi hasilnya sesuai ya. A plus B, 3 plus 0. Sesuai ya. Jadi kalau memang mau menambahkan, kalau misalnya ada 2 kolom, di sini hati-hati. Nah, biasanya yang paling riskan adalah ketika memang kita terdiri dari beberapa kolom. Ya, kalau hanya 1 kolom saja, ini
Mudah kalian, tinggal menambahkan satu kolom dari matriks A dengan satu kolom di matriks B. Nah, bagaimana dengan yang ada dua kolom? Ini harus hati-hati ya. Harus satu persatu ya. Misalnya bagian kolom pertama. Kolom pertama ini ditambah dengan kolom pertama yang ada di matriks B ya. 3 plus 0 ditambah 4 plus 1. Nah, kemudian kolom kedua ganti. Ya, 1 plus 2 ditambah 2 plus 3. Ini harus hati-hati ya. Jangan sampai ini tertukar. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah operasi pengurangan. Operasi pengurangan juga berlaku bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan jika memiliki ordo yang sama. Ya, ini contohnya ordo 2 kali 2 ya, 3, 4, 1, 2 dan matriks B 0, min 1, min 2, min 3. Ya, jadi maka A dikurangi B sama dengan A plus B atau min ini ya bentuk lainnya. Ini kan sama aja bentuk lain dari A min B ini A plus min B. Ya. Kemudian kita masukkan di sini 3 dikurangi 0. Yang 4 plus min 1 ya. Jadi ini sebenarnya ini apa namanya? Kalau mau bentuknya yang diubah ke sini berarti ikuti bentuk yang ada di sini ya. Misalnya yang baris kedua tadi ya 4 plus min 1, min B. Di sini sudah ada min. Min ketemu min plus, berarti di sini plus 1 ya. Kemudian untuk kolom kedua 1 plus min B kali min 2 ketemunya plus 2 ya. Kemudian kolom kedua baris kedua ini 2 plus min B kali min 3 plus 3. Nah, tinggal dijumlahkan saja atau dihitung ya. 3 dikurangi 0, 3, 1 plus 2, 3, 4 plus 1, 5. Nah, seperti itu. Ya, sama saja. Ini bentuk lainnya, sebenarnya untuk mempermudah. Boleh nggak sih Bu, saya nggak usah pakai diubah ke A plus min B? Boleh ya, boleh saja, hasilnya sama kok. Nah, nanti kalau misal ini 1 min ketemu min 2, kan hasilnya juga akan plus kan, 1 plus 2. Ini sebenarnya membantu saja untuk membantu bentuk penjumlahan. Kemudian yang kedua, perkalian skalar atau bilangan dengan matriks. Yang tadi Ibu bilang, ada yang menyebutkan konsta, ada yang menyebutkan skalar, ada yang menyebutkan gamma, macam-macam ya. Bila skalar suatu bilangan dan A sama dengan AIJ, maka perkalian skalar dengan A ditulis A. A skalar kali AIJ ya, elemen masing-masing kolom dan baris. Sama dengan perkalian antara skalar dan setiap elemen yang ada di matriks. Atau dengan kata lain, matriks skalar A diperoleh dari perkalian semua elemen A dengan skalar. Ini contohnya. Ini ada 12, 9, 21, 9, 03. Nah, B ini ordo berapa? 2 kali. 3 kali 3, Bu. 2 kali 3, Bu. 2 kali 3. Ya, 2 kali 3 ya. Jadi ingat, baris kali kolom. Ya. Ini B adalah ordo 2 kali 3. Nah, kalau misalnya tidak sama-sama matriks masih oke ya. Ya udah tinggal dikalikan aja sama skalarnya. Yang biasanya itu adalah matriks kali misalnya tadi A plus B kali skalar. Nah, seperti itu. Nah, nanti berarti ada penjumlahan ya. Nah, ini skalarnya adalah sepertiga. Berarti tinggal dikalikan saja 12/3 pada masing-masing elemen, dikalikan sepertiga, kemudian membentuk matriks itu ya, 4, 3, 7, 3, 0, min 1. Nah, ini biasanya perkalian itu tidak akan mengubah ordo dari matriks yang dikalikan dengan skalar.
Nah, untuk yang ketiga namanya transpose matriks. Bila matriks A sama dengan AIJ berurdu M kali N, M ini adalah baris, N ini adalah kolom, maka transpose dari matriks A ditulis A pangkat T. Transpose itu biasanya ditulis T ya, AT, A pangkat T adalah matriks yang diperoleh dari A dengan menukar semua baris matriks A menjadi kolom matriks AT. Maka matriks AT akan berurdu N kali M. Ini kalau dalam bentuk kalimat, kalau nggak dilihat di angkanya ini pasti bingung apa itu maksud gue. Ya, jadi kalau misalnya bertemu dengan matriks A pangkat T, itu bukan berarti matriks A dipangkatkan dengan nilai T, bukan, tetapi diubah ya. Diubah baris yang tadinya dalam bentuk baris diubah ordonya yang tadinya M kali N, misalnya tadi ordonya di sini adalah 2 kali 3 ya. Ordonya 2 kali 3 nanti diubah menjadi ordonya 3 kali 3 kali 2 ya. Jadi mengubah ordo. Transpose matriks itu mengubah ordo. Nah, seperti ini, Nak. A sama dengan 2, 2, 0 ya. Kemudian ada elemen 1, 0, min 5 ya. Nah, ini ketika ditranspos ya, ketika ditranspos hasilnya berubah karena ordonya kan dirubah. Kalau ini ordo berapa kalau ini? Sama ya, 2 kali 3 kan? 2 Iya, kali Ibu. 3. 3. Ketika ditranspos dia menjadi ordo 3 kali 2. 2. Lah ada yang ngomong 3. Dirubah ya, 3 kali 2. Sehingga ya ini 2 satunya jadi ini baris pertama, 2 nolnya jadi baris kedua, 0 min 5-nya jadi baris ketiga. Jadi 3 kali 2. Jadi kolomnya nanti ada 2. Ya, hati-hati ya nanti ketika mentranspos. Jadi bukan ini, jadi bisa jadi ini kalian balik jadi tuker. Yang tadinya baris ditukar ke bawah. 2, 2, 0, 1, 0, min 5. Atau misalnya per kolom begini diubah ke baris. Ya. Paham untuk transpos? Paham ya? Nanti kita akan coba latihan soal. Kemudian yang keempat, operasi perkalian. Ya, bila A sama dengan AIJ berordo P kali Q. Ingat ya, mau diubah apapun peubahnya atau apapun bentuk hurufnya, ingat yang pertama ini adalah apa? Baris. Ya. Yang kedua ini adalah kolom. Ya, mau jangan sampai terkecoh nanti. Kalau misalnya ada pertanyaan atau diubah-ubah ya, diubah-ubah kalau misalnya kan kalian ngambil literatur atau referensi dari manapun, yang satunya mengatakan PQ, yang literatur satunya mengatakan MN, yang satunya lagi mengatakan IJ, yang satunya lagi mengatakan ZY, sama saja. Pokoknya yang di depan itu adalah baris, yang dikalikan atau di belakang itu adalah kolom. Ya. Dan matriks B sama dengan BIJ berurdu Q kali R. Maka perkalian matriks A dan B ditulis A kali B adalah matriks C sama dengan A kali B. Urdu P kali R. Nanti akan kebayang ketika udah dalam bentuk ada angkanya. Syarat agar matriks A dan B bisa dikalikan adalah banyaknya kolom matriks A harus sama dengan banyaknya baris matriks B. Ini yang diingat-ingat.
ya. Banyaknya kolom yang dimiliki oleh A itu harus sama dengan banyaknya baris dengan matriks B. Nah, ini anggap saja jangan transpose saja. Berarti kalau matriks ini dengan matriks ini bisa nggak dikalikan? Hmm? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalau ini uh, ya benar. Jadi banyaknya kolom matriks A, ini kan kolomnya ada 3. Ya, kolomnya ada 3. Barisnya juga ada 3. Ya, sehingga bisa dikalikan. Ya, ini kok, nih. Ini P, ini Q, kemudian apa namanya? Ini Q, Ibu tadi ini kan Q-nya hilang karena sama. Karena ini di sini syaratnya harus sama. Kolom dan baris di antara kolom di antar baris dua matriks itu harus sama sehingga nanti akan ditemukan 2 kali 2. Kayak gitu. Nah, ini berurdo, jadi hasil C-nya ini nanti akan ketemu 2 kali 2. Nanti biasanya di sini hasilnya urdonya 2 kali 2. Karena itu tadi P kali R hasilnya. Nih. Berarti ada 2 baris, ada 2 kolom. Gitu. Nah, ini contoh ya. Ini ordonya berapa? Yang A ini. 2 kali 3. 2 kali 3, Bu. Ada Bu di situ Bu. Ya, 2 kali 3. Kemudian yang ini ordonya 3 kali 3. Ini sama ya. Kolom dan baris antara matriks A dan matriks B sama ya. Sehingga nanti untuk C hasilnya adalah 2, ordonya 2 kali 3 ya. Ordo 2 kali 3 maksudnya apa? Baris 2 kolom 2 3. baris, 3 2 kolom. baris 3 kolom. Ingat-ingat itu 2 baris 3 kolom. Berarti kalau sampai bentuknya ini antara ini seperti ini nih bentuknya salah ya. Bentuknya harus barisnya harus ada 2 ya. Oke, terus kita masukkan ya di sini 320131. Nah, di sini ada 321110 Yang Ibu bilang sebelumnya itu hati-hati kalau misalnya ada beberapa elemen yang banyak di dalam suatu matriks. Jadi harus hati-hati. Kenapa tadi A min B dalam pengurangan itu diubah ke bentuk penjumlahan? Karena itu memang pada waktu di dalam matriks itu bentuknya adalah penjumlahan, ya, bukan bentuk pengurangan. Jadi tidak ada 3 kali 3 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 0 kali 4 gitu, nggak ada. Ya, semuanya ditambah. Jadi kita lihat dulu ya, baris atau kolom terserah. Kalau Ibu sukanya kolom dulu. Jadi kolom nih 31 kita kalikan dengan kolom kedua ya di kolom pertama di matriks B ya. Jadi 3 kali 3 ya 3 kali 3 ditambah 3 kali 3 ditambah 2 kali 2 ya 2 kali 2 ditambah 0 kali 1 ya. Jadi ini dulu di apa dikalikan baris dikali kolom. Baris dikali kolom. 3 kali 3, 2 kali 2, 0 kali 1. Ya. Kemudian berikutnya yang bawah, 1 kali 3, nih ya, 1 kali 3, 1 kali 2, mana? 1 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 2, kemudian 1 kali 1. Oke, kemudian ke kolom kedua.
Kolom kedua di sini, kolom kedua yang ada di dalam matriks B, ya. 3 kali 1, 2 kali 1, ya, 2 kali 1, 0 kali 0. Jadi, kalikan dengan, urutan yang sama ya. Jadi, tidak misalnya 3 kali 1, 3 kali 1, 3 kali 0, tidak. Jadi, kalau misalnya ini adalah urutan 2, 1, 2, 3, nanti diurutkannya sesuai dengan urutan elemen yang ada, gitu ya. Jadi, 3 kali 1, 2 kali 1, 0 kali 0. Seperti itu. Nanti di bawahnya lagi 1 kali 1, 3 kali 1, 1 kali 0. Kemudian pindah kolom lagi di matriks B. Lanjut di baris pertama lagi di matriks A. 3 kali 4, 2 kali 0, 0 kali 1. Turun lagi baris 1 kali 4, 3 kali 0, 1 kali 1. Itu ya. Kemudian baru dijumlahkan masing-masing. Hasilnya ini adalah 13, kemudian elemen yang kedua baris pertama adalah 5, kemudian selanjutnya adalah 12. Di baris kedua kolom pertama itu ada angka 10, kemudian 4 dan 5. Seperti itu. Jadi semakin banyak elemen, semakin banyak ordo yang di situ kalian dituntut lebih teliti lagi, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis matriks ya. Matriks bujur sangkar apabila suatu matriks memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Ini disebut matriks bujur sangkar kalau memiliki jumlah baris dan kolom yang sama atau berurdo n kali n ya. Misalnya ini 3 1 2 0. Nah, ini ordonya kan 2 kali 2. Nah, ini berarti berbujur sangkar ordo 2. Tuh ya namanya. Kemudian untuk yang B ini kalau dalam bentuk perkalian ordo, ini kan 3 kali 3. 3 kali 3 berarti sama dengan artinya bujur sangkar ordo 3. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jenis matriks 0. Adalah matriks yang semua elemennya sama dengan 0. Jadi semua isinya ini sama dengan 0. Mau ordonya 2 kali 3, 2 kali 1, atau 2 kali 4, misalnya semua isi elemennya di dalam matriks itu adalah 0. Ini untuk yang ketiga namanya matriks diagonal. Adalah matriks bujur sangkar ya. Ingat, matriks bujur sangkar tadi apa? Baris Baris. dan Ya, kolomnya baris sama. dan kolomnya Baris sama. dan kolomnya sama, Bu. Ya, baris dan kolomnya sama. Jadi, matriks diagonal itu tidak mungkin bentuknya adalah misalnya 2 kali 3, 2 kali 4, itu selalu sama, N kali N ya. Di mana seperti adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utama sama dengan 0. Ini ordonya sama dengan bujur sangkar. Matriks bujur sangkar ini kalau bicara masalah ordo dulu ya. Nah, ini matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar. Nah, di mana ordonya sama N kali N ya, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 seperti itu. Nah, terusannya adalah yang semua elemennya di luar diagonal utama sama dengan 0. Maksudnya diagonal utama itu yang ini, Nak. Nih. Semua elemen di luar diagonal utama sama dengan 0. Bisa kita lihat ya, ini bentuknya angkanya adalah 0. 0. Nah, ini namanya matriks diagonal.
pernah bertemu angka-angka ini kan waktu kita melakukan perhitungan OB ya. Biasanya OB menggunakan matriks diagonal seperti ini, di mana elemen di luar diagonal utamanya biasanya sama dengan 0. Kemudian matriks satuan identitas ditulis dengan I, biasanya I besar, adalah matriks bujur sangkar. Ya, ingat-ingat lagi, matriks diagonal dan matriks satuan ordonya sama. Yang elemen diagonalnya semua sama dengan 1. Kalau ini tadi matriks diagonal, elemennya tidak semua sama dengan 1 ya. Kalau ini matriks satuan identitas, elemen diagonalnya semua sama dengan 1. Nih, diagonalnya sama dengan 1. Dan elemen yang lain sama dengan 0 di bawah, di atas atau di bawahnya. Nah, ini. Nah, ini namanya matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. A sama dengan A transpos. Ya. Nih misalnya matriks A 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 4. Ya. Nah, transposnya ketika ditranspos, ingat nggak transpos itu apa? Merubah ya, merubah jumlah baris menjadi kolom. Ya, ingat ya. Jadi ini dirubah ke bawah. Jadi 1, 2, 3 ditarik ke menjadi kolom 1, 2, 3. Kemudian 2, 3, 1. Ini ditarik jadi kolom kedua 2, 3, 1. 3, 1, 4 ditarik lagi jadi 3, 1, 4. Ternyata hasilnya sama antara A dan A transpose. Ini namanya matriks simetris, ya. Kemudian untuk jenis matriks ke-6, matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar. Ingat, matriks bujur sangkar di mana ordonya sama n kali n, yang semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Ya. Yang semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Nah, ini diagonal utama kan ini, 1, 2, 4. Di atasnya sama dengan 0. Nih, 4, 0. 2, 0. 1, 0. Tidak ada kan di sini 0. Dianggap 0. Matriks segitiga bawah dan sebaliknya. Ini segitiga bawah. Nah, ini contoh-contoh perkalian matriks dengan matriks ya. Ini contoh sebelum ke materi, sebelum ke soal ya. Ada matriks A. A sama dengan A. Ini ordo berapa? 3 kali 3. Baris 3 Ya, 3 kali 3 ya. Ordo 3. Ingat, perkalian itu jumlah baris, jumlah kolomnya harus sama dengan baris matriks B ya. Ini 3 kali 3. Kemudian yang ini berapa? 2 kali 2 bukan 3 kali 2 Bu. Oh, 3 kali 2. 3 kali 2. Sehingga nilainya untuk nilai hasilnya 3 kali 2 ya. Nanti ordo yang didapat adalah 3 kali 2, berarti 3 baris, 2 kolom. Ini tinggal dimasukkan saja. Min 9 kali min 2, ditambah 6 kali 7, ditambah 7 kali 6, kemudian bawahnya lagi 6 kali min 2, seterusnya seperti tadi, sehingga mendapatkan elemen dengan ordo 3 kali 2.
Nah, bagaimana dengan ini? B kali A ya dengan ordo 3 kali 2 dikali dengan ordo 3 kali 3. Bisa atau tidak? Bisa dikalikan atau tidak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa ya, tidak ada karena jumlah kolom matriks B. Jumlah kolom matriks B itu kolomnya kan ada 2 ya, kolomnya ada 2 berlainan dengan jumlah baris pada matriks A. Barisnya di matriks A ada 3, jumlah kolom yang ada di B itu 2, sehingga tidak bisa dikalikan. Jadi tidak dapat dikalikan. B kali A tidak dapat dikalikan, sehingga tidak ada hasilnya atau tidak ada solusi misalnya dalam sistem persamaan linier. Ini contoh kalau misalnya transpos ya, ada A, B, nah, ingat bisa ditranspos ketika dia memiliki ordo yang sama ya. Nih, ini misalnya ini ordo 2 kali 2, kemudian ini 2 juga ordo 2 kali 2. Nah, sama ya, kolom dan barisnya juga sama ya, jadi bisa kita kalikan nantinya. Nah, kemudian perlihatkan, ini soalnya. Perlihatkan A kali B transpos ya sama dengan B transpos kali A transpos. Nah, kita transpos terlebih dahulu matriks A dan B. Jadi kita transpos. Jadi ini kita transpos bentuknya jadi dari baris membentuk kolom ya. 2 baris elemen di baris 1 26 turun menjadi kolom pertama 26. Kemudian min 50 turun menjadi kolom kedua. Itu namanya ditranspos. Di mana baris menjadi kolom. Ya, yaitu tadi yang misalnya M kali N berubah jadi N kali M. Kemudian B transpos juga demikian 2, kemudian min 3 dan min 5 dengan 4. Nah, sudah ada dalam bentuk transposnya ya. Nah, kita coba kalikan terlebih dahulu. A kali B ya. Bagaimana syaratnya untuk matriks yang bisa dikalikan, yaitu memiliki ordo yang sama. Ini sudah sesuai persyaratan ya, memiliki ordo yang sama, sehingga bisa dikalikan antara satu matriks dengan matriks yang lainnya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat, nak. Nih, 2 kali 2, diteruskan seperti yang disampaikan sebelumnya. 2 kali 2, 6 kali min 5, kemudian baris kedua min 5 kali 2 min 5, bisa 0 kali min 5, ya, terus sesuai dengan urutan barisnya, sesuai dengan urutan elemennya. Sehingga didapat min 2, min 26, ini 18, kemudian min 10 dan 15. Kemudian A kali B ini kita transpos dalam bentuk A kali B transpos. Berarti baris turun menjadi kolom. Min 26, 18, min 10, 15. Lalu bagaimana dengan B transpos dan A transpos, Bu? Nah, kita kalikan antara yang matrik yang sudah kita transpos ya, yang sebelumnya tadi. Di sini nih yang dipakai adalah yang ini. Nah, ini kita kalikan. Nah, kemudian apakah hasilnya sama dengan A dalam kurung A kali B transpos dengan B transpos kali A transpos? Ya, kita lihat baris pertama dulu ya di kolom pertama. 2 kali 2 dikali ditambah min 5 kali 6. Kemudian lagi baris kedua min 3 kali 2 ditambah 4 kali 6. Lagi ya,
kita pakai kolom kedua. 2 kali min 5 ditambah min 5 kali 0. Kemudian baris kedua, min 3 kali min 5 ditambah 4 kali 0. Nah, setelah dijumlahkan hasil perkalian tersebut, ya hasilnya min 2, 6, min 10, 18, 15. Ya, hasilnya sama ya, berarti ya antara A kali B transpose sama dengan B transpose kali A transpose. Jadi hasilnya sama. Ya, jadi dia bisa membuktikan bahwa A kali B transpose itu hasilnya sama. Dari sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Belum ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa hukum perkalian pada matriks. Nah, ini tolong dicermatin. Sehingga nanti kalau misalnya ada soal, jadi kita hafalkan hukumnya dan syaratnya. Yang tadi diingat-ingat kalau bisa perkalian itu dilakukan bila ordonya sama. Seperti itu harus diingat. Ini yang pertama ada hukum distributif, di mana kita bisa mengalihkan antar matriks di dalam kurung ya, A dalam kurung B plus C, berarti kita bisa kalikan A kali B ditambah AC. Kalau misalnya dibalik, sama saja, tinggal dikalikan, biasanya A ini entah dalam bentuk matriks atau dalam skalar. Nah itu boleh, nah seperti itu, tinggal dikalikan saja. Nah ini hukum asosiatif, A kali B kali C, boleh dibolak-balik A, B kali C. Perkalian matriks tidak komutatif, AB tidak sama dengan BA. Nah, ini kalau misalnya tidak komutatif itu misalnya jumlah ordonya tidak sama yang tadi Ibu sampaikan. Jadi misalnya antara jumlah kolom dan jumlah baris yang ada antar matriks B dan A tidak sama sehingga tidak bisa dikalikan. Jika AB sama dengan 0, kemungkinannya ini. A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Atau A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Kemudian hukum perkalian yang kelima, AB sama dengan AC. Belum tentu B sama dengan C. Ya. Jadi masih perlu dihitung, masih perlu dicari. Nah, ini ada contoh soal, ya. Nah, kita bahas ya. Ini ada berapa matriks, Nak? 2, Bu. Nah, enggak. Matriksnya ada berapa? Matriks itu beberapa ini loh, dari bentuk elemen. Kalau dilihat ini ada berapa matriks? Ada 3. Ada 4. Masa? Ada 4. 4 ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada matriks A, B, C, D. Di mana kalian disuruh untuk mencari nilai variabel A, B, C di dalam matriks. Ya, hati-hati. Berarti kita juga akan menggunakan cara sistem persamaan linier ya, substitusi dan eliminasi. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat soalnya terlebih dahulu ya. Jika 2A min B sama dengan CD. Ini soalnya. Jika 2A min B sama dengan CD, maka nilai variabel A plus B plus C yang ada di matriks adalah, yang kita lihat dulu, 2A, B, C, D. Ya, kita masukkan masing-masing matriksnya. 2A, berarti matriks A kita masukkan min C, 1, 2, 0 di sini.
Matriks A ini ordo berapa? Masing-masing ordonya sama nggak? A, B, C, D. Sama ya. Ordonya ordo berapa? Kali dua. Dua kali Dua kali dua. Ya, 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 bisa dikalikan ya, karena memiliki ordo yang sama. Kemudian, berikutnya min B kita masukkan 4, kemudian elemen baris pertama, kolom pertama itu B plus 5, A min 6, sama dengan C kali D. Nah ini, ya. Ini CD ini bentuknya ada full angka, full elemen. D ini ada angka dan variabel. Nah, kita lihat. Hati-hati ya. Kita kalikan terlebih dahulu untuk matriks yang bisa kita kalikan. Nah, misalnya 2A dengan CD ini. Misalnya C ini. Kita lihat dulu CD ya. Nah, CD ini caranya ya, min 4 ini harusnya B plus 9. Ini harusnya, oh ini sudah dalam bentuk ini, nah sudah langsung dihitung sama dia. Jadi ini min 1 kali 4 hasilnya min 4 ditambah 3 kali min 2. Jadi kalau tadi kan masih dihitung satu persatu gini, 3 kali min 2 gitu kan. Kalau ini udah dalam bentuk ininya ya, hasilnya. Ini ingat min 1 kali min 4, kemudian 3 kali min 2. Ingat perkalian baris kali kolom, gitu ya. 3 kali min 2 sama dengan min antar baris elemen antar kolom itu dijumlahkan ya. Kemudian berikutnya adalah min 1 kali B, 3 kali 3. Berarti min B plus 9. Kemudian hati-hati baris kedua dikali kolom kedua. 0 kali B hasilnya 0. Ya. Kemudian 0 kali 4, mohon maaf. 0 kali 4 hasilnya 0. Kemudian 2 kali min 2 hasilnya min 4. Baru kita kalikan dengan kolom kedua ya. 0 kali B 0, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya di sini C adalah min 10, min 4. Ini min B plus 9 sama dengan 6 di bawahnya ya. Kita udah mendapatkan nilai C di sini, CD ya. Nilai hasilnya, nilai konstanta. Kemudian untuk 2A kita masukkan ke dalam matriks A ya, di mana matriks A-nya kita ketahui min C 1 2 0 kita masukkan. Nah, kita kalikan dengan perkalian yang tadi dengan model skalar. Berarti 2 kali min C, min 2C, kemudian 2 kali 2 4, 2 kali 1 2 ya, kemudian 2 kali 0 0 ya. Ini terus seperti ini. Kemudian bagaimana bentuk yang min B? Min B ini kita masukkan matriks B 4 plus B plus 5 A min 6. Nah, baru kita turunkan lagi ya. Ini membentuk matriks ya 4 min A, ini membentuk matriksnya ini min 2C min 4 ya, min 2C ini pengurangan ya, matriks pengurangan. Diingat, min 2C min 4 ya, kemudian 4 min A ya. Kemudian 2B plus 5 ya. Min 2C, kemudian ini ya, 2 plus, jadi 2 ini kan karena B, 2
2 kan dikurangi min 5 hasilnya min 3 ya. Jadi B min 3. Kemudian ini 0 min kali min 6 hasilnya plus 6 di sini. Nah, bertemulah matriks ini ya. Nah, kita lihat ya. Min 2C, min 4. Nah, di sini ketemunya min 2C, min 4. Kalau ingat ya, kalau penambahan dan pengurangan itu hanya menambahkan atau mengurangkan pada masing-masing elemen sesuai dengan baris atau kolomnya masing-masing. Nah, tetapi kalau perkalian itu mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama, begitu juga dengan seterusnya. Gitu ya, jadi jangan sampai kebalik. Jadi ini diketahui min 2C, min 4, 4 min 4 min A, kemudian B min 3, 6, ketemu juga min 10, min B plus 9, min 4, 6. Nah, mana yang bisa kita pakai atau kita cari persamaannya? Dari kesamaan dua matriks di atas diperoleh, misalnya ini yang kita ambil, persamaan linearnya ini yang kita ambil. Min 2C, min 4 sama dengan min 10. Ini hasilnya ya. Min 10. Min 2C, ini dibalik ke kanan, min 10 plus 4, hasilnya min 6. Sehingga C ditemukan 3. Ya, dari ini persamaan tadi. Persamaan min 2C, min 4 sama dengan min 10 ya. Kemudian yang kedua, B min 3 sama dengan min 4. Nah, ini bisa langsung kita cari nilai B-nya. B min 3 sama dengan min 4. Nah, salah satu syarat yang bisa kita gunakan sama-sama persamaan linearnya di mana di sini ketika ditemukan di sini angka atau elemen yang sama di dalam baris atau kolom yang sama. Seperti itu. Nanti akan ketemunya ini angka-angka yang sama gitu antara matriks 1 dengan matriks 2 seperti angka 6 ini ya. B min 3 ya, B min 3 sama dengan min 4. Kemudian B sama dengan min 4 plus 3 sama dengan min 1 ya. Jadi B di sini adalah min 1 ya. Sama ya kalau dimasukkan ke dalam matriks nih kalau kita lihat nih ya. Kalau kita ketemu nih 2C-nya kan ketemu 3 nih ya. 2C-nya kalau kita masukkan ke sini min 2C kali C, min 2 kali C misalnya. Min 2 kali C berarti min 2 ya. Min 2 kali 3 berarti min 6. Min 6 dikurangi 4 sama dengan min 10. Kemudian B kita ketahui ya di sini B adalah hasilnya min 1. Min 1 dikurangi 3 hasilnya min 4. Nah, tinggal yang ini. Yang kedua ya. Ini sama ya antara elemen di baris pertama kolom pertama dengan baris kedua kolom pertama ini hasilnya sama. Di sini juga sama. Tinggal kita pembuktian di baris pertama kolom kedua yang atas. Nah, ini kita masukkan di sini. 4 min A sama dengan min B plus 9. Nah, di sini B-nya kan sudah kita ketahui min 1 ya. Jadi tinggal dimasukkan saja, tinggal disubstitusi. 4 min A sama dengan min 1 ya plus 9 ya. Min A sama dengan 10, ini pindah ke kanan 6 sehingga A sama dengan min 6. Nah, kita coba saja masukkan di sini. 4 min 6 ya, 4 min 6. Jadi 4 plus 6 di sini 10.
4 dikurangi min 6 ya. 4 min 6. Berarti dia 4 min, harusnya ini kalau ini min 1 ya, min kali min, berarti kalau di sini min B ya, min B ketemunya di sini 1, berarti 1 plus 9 di sini hasilnya harusnya 10 di sini, 10. Kemudian kalau min 6 di sini, ya betul, 4 min kali min 6 ya, hasilnya kan 4 plus 6, hasilnya 10. Sama ya elemen matriksnya ya, angka-angkanya sama semuanya. Sehingga jadi A plus B plus C tinggal dimasukkan saja, A nilainya berapa, kemudian B nilainya berapa, dan C nilainya berapa tinggal dihitung di sini. Sehingga A plus B plus C nilainya adalah min 2. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oh, izin Bu sebelumnya. Oh iya, boleh. Mana? Kira-kira hari ini ada kuis sama tugasnya nggak Bu? Tugas mungkin? Ya. Kuis berarti belum ada ya Bu? Belum. Baik, terima kasih Bu. Maaf saya potong tengah-tengah Bu. Nggak apa-apa. Ini tugasnya ini di sini. Nanti tugasnya kita seperti ya, besok ya, paling lambat jam 12. Oh iya, kalau tugas atau kuis misalnya yang Ibu sampaikan kemarin itu jangan difoto, kalau hasilnya buram jangan dipakai, nanti Ibu susah untuk mengoreksinya. Kemarin itu kalau nggak salah pakainya Siraj kalau nggak salah. Itu tidak diubah ke dalam bentuk PDF, jadi hanya foto kemudian di-upload aja di G Drive gitu. Jadi kalau bisa benar-benar di fotonya itu dalam bentuk yang lebih jelas, kemudian kalian ubah ke PDF. Karena biasanya itu kalau masih dalam bentuk foto ini agak susah saya untuk memadukan gitu ya. Dan saya bisa jadikan satu. Biasanya saya merge, kemudian saya koreksi semuanya masing-masing seperti itu ya. Baik Bu. Oke. Kemudian iya punya Siraj tuh saya nggak bisa koreksi Siraj karena itu apa namanya nggak kelihatan. Jadi nanti tolong kalau masih ada nggak Siraj? Nanti takutnya udah pakai bungkus kacang. Enggak Bu, masih ada Bu. Masih ada, disimpan ya, karena UTS atau UAS Ibu biasanya ambil dari kuis atau latihan-latihan soal yang ya sudah yang kalian kerjakan itu biasanya tidak jauh-jauh dari itu, hanya saja mungkin diubah angkanya seperti itu. Tapi kalau metodenya atau alurnya ya, alurnya sama gitu. Jadi kalau misalnya memang masih disimpan, alurnya tahu, insya Allah Mbak Basti bisa ngerjakan UTS sama UAS. Tapi kalau misalnya udah dibuang, atau misalnya ini, nah itu yang agak susah biasanya. Tapi kalau memang kalian hafal, ya tidak apa-apa. Aman-aman saja. Oke, ini soal kedua, contoh soal kedua, dia untuk mencari ini ya, nilai P sama kayak tadi, nilai variabel yang ada pada matriks ya, di mana ada transpose di situ ya. Diketahui matriks A, P, 2Q, 5, 3R, kemudian yang B, 5, 3, min 1, 2, C, ini min 2, kemudian 3, 4. Ya, ini ada 3 matriks ya. Dan C transpose adalah transpose matriks C ya. Nilai P plus 2Q plus R yang memenuhi A plus B sama dengan 2C transpose adalah berapa? Itu ya. Jadi kita lihat dulu A plus B 2C transpose ini seperti apa ya. Jadi ini ada A plus B 2C transpose ya di sini. Jadi C-nya kita transposin dulu ya. Jadi C transpose baris dijadikan kolom, jadi min 2
ya. Jadi min 2, 3, 2, 4. Ini sudah bentuk C transpose. Skalarnya adalah 2, karena permintaannya emang seperti itu. Kemudian A plus B, berarti P2Q53R plus 53 min 1, 2. Ingat, kalau penjumlahan pengurangan sesuaikan dengan letak baris dan kolomnya masing-masing. Beda dengan perkalian ya. Berarti kalau ini P plus 5. Kemudian yang satunya 5 plus min 1 hasilnya 4. Kemudian 2Q plus 3. Yang satunya 3R plus 2. Ya. Sama dengan min 4, 6, 4, 8. Kalau misalnya 2 kali C transpose. Ini langsung saja. 2 kali min 2, 2 kali 3, 2 kali 2, kemudian 2 kali 4. Nah, kita ada bentuk persamaan linier di dalam matriks. Nah, kita tinggal angkat saja ya. Ini adalah hasil ya yang bisa kita cari untuk mencari variabel yang ada pada matriks ya. Misalnya P plus 5. Nah, P plus 5 ini ada hasilnya ya. Ada hasilnya di sini. Bisa kita lihat hasilnya adalah min 4. Ya, berarti P sama dengan min 4, min 5 sama dengan min 9. Tuh. P-nya min 9. Nanti pasti hasilnya antara matriks 1 dengan matriks A plus B. Matriks 1 dengan matriks kanan dengan matriks kiri ini nilainya sama, seperti contoh soal sebelumnya. Ya. Kemudian P sudah kita ketahui ya, min 9. Kemudian yang langkah kedua, 2Q plus 3 sama dengan 6. Nah, di sini hasilnya. Kita bisa cari ya angka Q ya, atau variabel Q. Ya, 2Q, 6 min 3 bagi 2, 3 per 2. Ya, kemudian R juga begitu, 3R plus 2, hasilnya adalah 8. Ya, di sini bisa kita lihat ya ada angka di kolom kedua baris pertama hasil angkanya sama ya 44. Nah, ini diketahui P-nya min 9, Q-nya 3 per 2, R-nya 2. Sehingga jadi P plus 2Q plus R nilainya adalah 4. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan. Gimana Pak? Belum ada ya? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan untuk yang nomor 1 terlebih dahulu. Ya, waktunya sampai 9:50. Jadi 10 kurang 10. A plus B, A, B, dan C. Nanti kita bahas. Nah, tugasnya di rumah ini yang nomor 2. Nah, sudah paham? Ini nggak ada transpose loh ini. Sudah paham di sini? Anak-anak? Bu. Ya, jadi silakan dikerjakan dari ini A, B, C dari 10 kurang 10. Silakan. Nanti tugasnya yang nomor 2 itu dikirim sebelum jam 12 besok.
Gimana? Sudah selesai? Ya, Bu. Oke, kalau sudah selesai, saya hanya menyampaikan hasilnya saja. Kalau hasilnya memang sudah sesuai dengan Ibu, berarti hasilnya betul. Nah, untuk hitungan B plus C, hasilnya adalah 2, 1, 3, ya. 2, 1, 3, 3, 4, 3. 3, 4, 3. Sudah sesuai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, berarti sesuai ya, betul. Untuk yang B, berarti hasilnya adalah AB plus C, hasilnya adalah 2, 1, 3, 3, 4, 3. Ada yang sama? Sama, Bu. Saya. Oke. C ya, hasilnya sama nak. 2, 3, 1, 4, 3, 3. Sama atau tidak? Sama, Bu. Sama ya. Ya. Hasilnya semuanya di luar Nurul ya. Hasilnya sama ya. 2, 3. Hasilnya ordo berapa ini hasilnya? 2 kali 3, Bu. 2 kali 3. 2 kali 3. Yes. Ordo 2 kali 3. Coba. Sekarang coba saya tunjuk Fasbir. Fasbir ada nggak di sini Fasbir? Fasbir? Kemana si Fasbir? Fasbir? Adakah orangnya Fasbir? Rita Marina? Rita Marina? Karena dari tadi yang jawab pertanyaan Ibu itu saja. Kalau enggak Sirat, Rahma, Jen, ya, terus Nisa, Kemal, ayo, Aziz, Wahyu, ada nggak Aziz? Aziz, aduh